Kiamat bensin Asia, negara tetangga lagi hancur kehabisan bensin. Ini bukti nyata kenapa Indonesia wajib rapatkan barisan dan berhenti saling benci. Indonesia kapalnya bisa lewat dan Anwar Ibrahim mengucapkan terima kasih ke Iran. Kalau kita kan masih manyun, kapal kita nggak bisa lewat. Kenapa? Bukannya kita punya hubungan baik dengan seluruh dunia. Ini bisa jadi awal masalah besar. Masalah ini bisa langsung rusak dompet kita. Bayangin, Selat Hormuz dibuka buat Malaysia dan Thailand, tapi Indonesia ditolak. Macam mana hubungan Indonesia dengan Iran pula? Indonesia dengan Iran ni memang tak ada baik sangat lah. Sebab mungkin ramai yang tak tahu, tapi orang Indonesia ramai tahu. Ramai tak tahu Malaysia pernah selamat ke Iran masa diorang hampir muflis. Bayangkan tahun 1988. Kiamat bensin Asia, negara tetangga lagi hancur kehabisan bensin. Ini bukti nyata kenapa Indonesia wajib rapatkan barisan dan berhenti saling benci. Biar nggak ikut tumbang teman-teman. Filipina, India, sama Bangladesh sekarang itu lagi hancur-hancuran kehabisan bensin. Dan Indonesia bisa selamat dari kiamat ini cuma gara-gara konsep minyak yang kita olah sendiri. Contoh aja kayak sawit yang sering banget kena olok. Kalian harus lihat faktanya di lapangan teman-teman. Pas harga minyak dunia itu lagi mahal-mahalnya, duit kas negara tetangga habis karena nggak sanggup beli bensin dari luar. Hasilnya ya Filipina sekarang pada jalan kaki ke tempat kerja gara-gara pom bensin itu kosong. Dan harga bensin di Singapura itu udah tembus 58.000. Tapi di Indonesia, kalian masih bisa nikmati bensin belasan ribu. Jalanan tetap lancar, bahkan kemarin pada bisa mudik santai kan. Pertanyaannya kenapa kita nggak ikut hancur? Karena kita bikin aturan berani buat nyampur bensin pakai minyak sawit yang sekarang ini udah nyampe 40%. Pakai sawit sendiri bikin negara kita hemat 130 triliun dan nggak perlu beli jutaan ton bensin dari luar negeri. Malah minyak jelantah sisa gorengan sekarang itu dilarang dijual ke luar negeri biar bisa diolah jadi bahan bakar pesawat. Dan targetnya kan tahun ini kita full pakai barang sendiri serta stop beli minyak dari luar 100% teman-teman. Makanya aneh gitu loh kalau masih ada orang yang level bencinya ini udah kronis dan malah doain negaranya hancur. Membuat aneh lagi di saat negara jiran kita, Malaysia, mendapatkan kehormatan dari Presiden Iran. Kenapa rakyat kita ini marah-marah, murka di media sosial, mengutuk Indonesia sendiri? Ini bisa jadi awal masalah besar. Masalah ini bisa langsung rusak dompet kita. Bayangin, Selat Hormuz dibuka buat Malaysia dan Thailand, tapi Indonesia ditolak. Iran cuma izinin negara yang mereka anggap sahabat buat lewat jalur vital dunia itu. Dan hari ini, Indonesia nggak dianggap sahabat. Kenapa? Karena Indonesia dianggap masuk ke dalam blok BOP. Indonesia yang katanya negara non-blok, sekarang malah diblok. Satu keputusan politik dari Pak Prabowo berdampak ke jutaan rakyat Indonesia. Ini soal dampak nyata. Kalau akses energi terganggu, stok BBM kita bisa terancam. Alhasil, harga bisa naik, ekonomi rusak, rakyat lagi yang kena dampaknya. Yang lebih bahaya, pemerintah terlihat menunjukkan seakan semuanya baik-baik saja. Padahal dunia lagi krisis, geopolitik lagi panas. Kita pernah ada di posisi ini waktu awal COVID-19. Pemerintah bilang aman, dibilang semuanya terkendali. Ujungnya, kita semua tahu sendiri, banyak korban yang mati. Apa sekarang mau ngulang pola yang sama? Tidak ada transparansi ke publik, yang ada hanya menunjukkan sikap seakan baik-baik saja. Kita nggak butuh itu. Indonesia masuk board of peace bukan pilihan rakyat, tapi kenapa rakyat yang bayar harganya dan merasakan dampaknya? Keluar dari board of peace itu bukan soal gengsi, itu langkah realistis untuk memperbaiki hubungan. Keluar dari board of peace itu bukan cuma soal mundur, itu cara paling jujur untuk bilang kita salah arah. Cara paling jujur untuk minta maaf tanpa kata maaf. Ini bukan kabar biasa, ini alarm keras. Kapan Malaysia Hebat banget lewat? Malaysia kapalnya bisa lewat dan Anwar Ibrahim mengucapkan terima kasih ke Iran. Kalau kita kan masih manyun, kapal kita nggak bisa lewat. Kenapa? Bukannya kita punya hubungan baik dengan seluruh dunia. Dalam waktu 1 tahun aja kita sudah keliling 44 negara. SBY aja waktu dilantik tahun pertama hanya 10 negara. Jokowi cuma 7, ini 44 negara nggak dapat hasil. Dapatnya cuma musuh. Kalau sama Amerika kita murni dijadikan babu yang cuma bisa didikte. Dengan Iran mungkin musuhan juga. Iran kan tahu kita gabung dengan Board of Kampret. Ya, kita dianggap kampret, makanya kapalnya nggak lewat. Kapal Cina, kapal India, Thailand, Malaysia lewat. Kenapa kita nggak lewat?
Ya pasti Iran tahu. Ya belang kita ini nggak jelas. Kita kiri kanan pengen jilat sana sini. Ujung-ujungnya apa, Zong? Tapi tenang saja, kita punya kelapa sawit. Jadi nanti kamu isi Alphard, Lamborghini, Ferrari sama kelapa sawit. Iya, Sampai kita punya jelantah kelapa ya. sawit, negara lain nggak punya. Sekalian aja goreng tempe, goreng tahu sama ayam penyet. Kalau memang dari dulu kita punya minyak kelapa sawit, jadi biodiesel, kenapa kita masih impor? Ya dong. Ah ya, bener juga ya, Di-fuelin bener aja juga. semua kita pakai bensin minyak kelapa sawit. Itu kan tuh mobil butut, mobil-mobil ya kayak itulah taksi online untuk ojek. Lo berani mobil bagus pakai minyak kelapa sawit? Siap-siap aja hancur. Makanya jangan terlalu petata-petenteng. Kita keliling-keliling dunia pengen dianggap sebagai orang hebat. Ujung-ujungnya diplomasinya nggak bagus. Artinya macan Asianya ini benar-benar Malaysia. Anwar Ibrahim memiliki diplomasi yang sangat baik sampai mengucapkan terima kasih. Dia rendah hati. Dia nggak kemana-mana berkuar-kuar, nantang-nantang Israel, nantang Amerika, nantang ini. Ujung-ujungnya, kalau kita kan nantang sana-sini dapat musuh. Kalau sama Amerika ya jadi babu. Itu akibat pun kita menantang Israel dulu kan. Kita tidak akan mengaku Israel kalau Palestina nggak merdeka. Akhirnya kita dijadikan babu. Sekarang kita sulit kan, mau ngelawan juga susah. Ya sudah, selamat menikmati. Selamat isi tangki kamu dengan minyak kelapa sawit. Lumayan. Sambil goreng tempe dan tahu. Ngomong kok asbun kayak kentut. Guys, lihat berita ini. Terbaru. 2 kapal Pertamina terkatung-katung di Selat Hormuz. Otoritas Iran tidak mengizinkan 2 kapal Pertamina yang membawa BBM ini untuk dipasok di Indonesia lewati Selat Hormuz. Kenapa ini? Padahal informasinya kapal Malaysia, kapal Thailand, Singapura, bebas saja itu diizinkan oleh pemerintah Iran untuk lewat di situ. Indonesia tidak. Tahu sebabnya? Ada 2. Yang kedua ini yang paling menyakitkan bagi Iran. Pertama, kapal Iran yang memuat minyak ditahan di Batam sejak tahun 2023 lalu. Ini lihat nih, kapal ini masih tertahan nih. Konon, Duta Besar Iran untuk Indonesia pernah meminta otoritas Indonesia untuk melepaskan kapal itu. Karena nilainya 1 triliun lebih. Tapi pemerintah Indonesia dia gagah, tidak boleh, kira-kira begitu. Tersinggung dong Iran. Oh, egois ya. Dan kabarnya pernah menyampaikan pesan khusus. Kau melakukan ini, ada balasannya kelak. Nah sekarang kan kapal kita nggak bisa lewat tuh. Kedua, ini yang paling menyakitkan buat Iran, yaitu kita satu badan dengan Donald Trump dan Benjamin Netanyahu dalam BOP, Board of Peace. Ini kan sakit betul buat Iran. Karena kebijakan kita, pemerintah kita mau bermesraan dalam satu badan dengan Donald Trump, gagah-gagahan di sana. Tidak mempertimbangkan perasaan Iran. Padahal Iran kan negara Islam, dekat di Asia, sahabatlah kita sebetulnya dengan Iran ini. Tapi kita mengabaikannya. Apalagi terakhir, sang pembunuh itu, 2 orang itu, Presiden Amerika dan Perdana Menteri Israel Netanyahu itu
pembunuh yang keji, membunuh pimpinan mereka, dan kita, pemerintah kita, terlambat mengucapkan belasungkawa. Untung ada Ibu Megawati yang buru-buru mengucapkan belasungkawa. Nah sekarang, apakah kita bisa bebaskan ini? Saya kira perlu ada diplomasi khusus. Pak JK konon sedang ke Teheran, entahlah apa betul atau tidak. Bersama Pak Hamid Awaludin dan Pak Hussein Abdullah ke sana kan. Mudah-mudahan bisa melunakkan sikap Iran. Amin. Tetapi ini sekali lagi, ini adalah buah dari sikap pemerintah Indonesia yang lebih mementingkan bersebadan dengan Donald Trump dan Netanyahu ketimbang peduli dengan Iran sebagai sesama negara Asia dan sama negara yang mayoritas warganya Muslim, itu kan? Kalau kita buka sejarah di semua dibalik pemimpin Malaysia, Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, itu ada salah satu seorang pahlawan, Tun Mahathir Mohamad, yang dulu selalu membela Iran. Selama masa jabatan Tun Dr. Mahathir menjaga hubungan diplomatik dan ekonomi yang baik dengan Iran, dan Iran sangat menghormati Tun Mahathir. Siapapun pahlawan di balik ini semua, kita tetap menghargai pemimpin di masing-masing negara. Macam mana hubungan Indonesia dengan Iran pula? Indonesia dengan Iran ni memang tak ada baik sangat lah. Sebab mungkin ramai yang tak tahu, tapi orang Indonesia ramai tahu. Iaitu kapal Iran pernah dirampas oleh Indonesia. Kapal Arman 114 yang membawa kira-kira 2 juta barrel tong minyak pada tahun 2023. Dan time tu Iran pun pernah berunding dengan Indonesia, tapi kapal tu tetap dirampas dan minyak juga dirampas. Dan kapal tu juga Iran telah mengatakan supaya tidak dilelong. Tapi sehingga hari ini kapal tu masih lagi dirampas dan dikatakan masih dilelong. Kalau kita tengok apa yang terjadi antara Indonesia dengan Iran tu, kita pun sedih boleh tahu lah. Hubungan antara Iran dengan Indonesia ni agak tidak baik. Okey? Jadi itu saja untuk kali ni. Gerak lu. Apa? Olah-olah. Peace, one love. Assalamualaikum. Peace. Waalaikumsalam. Ramai tak tahu Malaysia pernah selamatkan Iran masa diorang hampir muflis. Bayangkan tahun 1988. Iran baru lepas perang 8 tahun dengan Iraq. Negara hancur, ekonomi lumpur, duit US dollar hampir kosong. Kesan paling teruk, rakyat mereka sampai tak cukup makanan. Minyak masak tak ada, nak masak pun susah. Serius, tahap krisis kebuluran. Dalam keadaan semua negara takut nak deal dengan Iran, Malaysia buat move yang gila berani. Pada Ogos 1988, Malaysia jadi negara pertama yang sign satu sistem khas. BPA, Bilateral Payment Arrangement. Simple je konsep dia. Tak ada US dollar? Tak apa, kita treat je tanpa US dollar. Bank negara Malaysia dan Bank Iran jadi penjamin. Maknanya, syarikat Malaysia jual barang, confirm dibayar. Zero risk. Malaysia hantar minyak kelapa sawit ke Iran banyak. Hasilnya, rakyat Iran dapat makanan semula. Krisis kebuluran pun berjaya dikawal. Dan Malaysia dapat buka pasaran besar di Timur Tengah. Industri sawit kita terus meletup. Win-win, genius move. Fast forward ke tahun 2026, bila kawasan Selat Hormuz jadi tegang, kapal dagang Malaysia masih boleh lalu dengan selamat. Kenapa? Sebab kepercayaan tu bukan dibina dari semalam. Ia dah bermula sejak 38 tahun yang lepas. Orang selalu ingat kuasa tu datang dari senjata. Tapi kadang kuasa sebenar datang dari budi. Hutang emas boleh dibayar. Hutang budi dibawa mati. Follow saya for more updates, strategi kewangan dan simpanan emas yang waras, praktikal, tanpa drama. Ini sebuah kebaktian ataupun kehormatan Perdana Menteri Malaysia yang selalu menghormati negara orang luar. Kita boleh berkaca diri. Apabila kita melakukan kebaikan, pasti akan disambut dan juga diterima kebaikan juga. Dan alhamdulillah, saya pun juga ikut bangga meskipun ini di negara jiran, Malaysia mendapatkan kehormatan dari pemimpin ataupun presiden Iran. Dan kapal
minyak Malaysia tak ada hambatan. Berbeda dengan negara kita ya di Konoha, karena tingkah laku pemimpin kita sendiri membuat Iran itu geram dan tak nak loloskan kapal dari Indonesia ataupun kapal Pertamina Indonesia yang melalui Selat Hormuz. Tapi dengan pernyataan ini ataupun fakta-fakta seperti ini, Perdana Menteri Malaysia tak tega apabila Indonesia ataupun negara jirannya terpuruk, terperangkap, merasa tertekan karena kesalahan dahulu. Maka dari itu, Perdana Menteri Malaysia teringin dan mengajak pemimpin kita Prabowo Subianto agar Pertamina boleh diloloskan lewat Selat Hormuz. Benarkah benda-benda tersebut? Kita langsung dengarkan interviewnya Profesor Indonesia. Jadi jika kapal Malaysia bisa melewati atau melintas Selat Hormuz, apakah ini jadi kesempatan bagi Indonesia untuk negosiasi lebih intens agar bisa diperbolehkan lewat, Prof? Ya, sebenarnya beberapa saat yang lalu ya, mungkin hitungan 1 jam yang lalu, saya sudah mendengar kabar bahwa kapal kita itu diberikan lampu hijau untuk melewati Selat Hormuz. Artinya Indonesia dengan lobby-lobby yang dilakukan, terutama dilakukan oleh kepala perwakilan kita di Iran dan kemudian juga oleh Kementerian Luar Negeri, sebenarnya kita sudah diberi akses untuk bisa melewati Selat Hormuz. Jadi ada 2 kapal Pertamina yang saat ini mungkin beberapa waktu yang lalu, beberapa jam yang lalu masih tertahan, tapi sekarang diakses. Oh, jadi sudah terkonfirmasi, Prof, ya, dari Kementerian Luar Negeri? Ya, itu yang saya lihat Kementerian Luar Negeri, dan sumber-sumber saya dari pihak Iran juga mengatakan bahwa memang sudah diberikan lampu hijau, dan mudah-mudahan insya Allah bahwa kapal kita bisa melewati Selat Hormuz seperti itu. Apa yang menjadi meyakinkan Iran bisa memperbolehkan kapal dari Indonesia untuk melewati Selat Hormuz? Karena ini negosiasinya cukup lama kan ketika kita lihat Menteri Bahlil sempat membahas soal ini. Ya, yang pasti adalah Iran mengatakan bahwa Indonesia tidak dalam kategori musuh Iran. Karena kalau misalnya kita bicara musuh itu, yang jelas adalah Amerika Serikat, lalu kemudian juga Israel, bahkan juga negara-negara Teluk itu dianggap sebagai tanda kutip musuh oleh Iran, karena di negara-negara Teluk itu ada fasilitas di mana Amerika Serikat punya pangkalan, dan dari pangkalan itulah kemudian serangan-serangan itu dilakukan. Nah, tetapi kalau misalnya kita bicara dalam konteks kita Indonesia, Malaysia, itu dianggap sebagai bukan musuh, dan dugaan saya kalaupun ini membutuhkan waktu, ini masalah teknis ya, bukan masalah-masalah yang terkait dengan masalah politis, tapi masalah-masalah yang sifatnya teknis. Dan alhamdulillah kita bisa diberikan lampu hijau oleh pihak Iran untuk bisa melewati Selat Hormuz. Kabar mengejutkan datang dari kancah diplomasi global. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim berhasil melobi Iran untuk membuka akses jalan perdagangan di Selat Hormuz. Diumumkan Kamis tanggal 26 Maret 2026, langkah strategis ini diambil setelah Anwar berkomunikasi intensif dengan pemimpin Iran, Mesir hingga Turki. Hasilnya, kapal tanker Malaysia kini diizinkan melintas dengan aman di tengah bara konflik Timur Tengah. Keberhasilan ini membuktikan kekuatan posisi tawar Malaysia sebagai negara netral yang dipercaya. Selat Hormuz yang semula mencekam kini menjadi saksi bisu efektivitas diplomasi personal Anwar Ibrahim. Bagaimana menurut Anda? Apakah Indonesia perlu mengambil langkah serupa dalam diplomasi energi global? Mencari kawan memang susah, tapi lebih susah untuk mempertahankan kehormatan. Inilah fungsinya diplomasi, kehormatan negara ke negara lain. Dan tingkah laku Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim ini boleh kita contohkan. Jangan hanya terlalu egois, tapi
kita harus sadar diri kemampuan kita sampai di mana dan tahu cara berterima kasih sekaligus tahu cara menghormati negara orang. Jangan semena-mena kita sok menjadi pahlawan yang berujung kita berkelebekan, masih kalang kabut, ketar-ketir, membuat rakyat sengsara. Apa pandangan korang? Coba tulis di kolom komentar dan berjumpa kembali di video saya yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.